Ibrahimovic terjun langsung untuk perbarui kontrak Francesco Camarda. Zlatan Ibrahimovic kini terlibat dalam proses negosiasi untuk memastikan bahwa Francesco Camarda tetap berada di AC Milan setelah serangkaian pembicaraan yang panjang dan penuh spekulasi. Menurut laporan dari calciomercato.com, masih ada optimisme yang kuat di dalam klub bahwa Camarda akan memutuskan untuk tetap bersama Milan dalam jangka panjang, meskipun adanya ketegangan selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya diasumsikan bahwa Camarda akan menandatangani kontrak profesional saat mencapai usia 16 tahun, namun hal tersebut tidak terjadi. Berbagai cerita bermunculan yang menunjukkan bahwa agennya, BP Rizzo, meminta persyaratan yang terlalu tinggi, baik dalam hal gaji maupun komisi. Camarda adalah salah satu pemain terbaik sektor junior AC Milan dan telah menjadi bagian dari klub tersebut sejak usia 7 tahun. Dia juga mencatatkan debut termuda dalam sejarah Serie A musim ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini, beberapa tim besar Eropa terus memantau situasinya. Ibrahimovic pun ikut campur tangan dalam diskusi dengan rombongan Camarda dan menilai bahwa Camarda perlu mempertimbangkan opsi yang berbeda dari yang diusulkan oleh Rizzo. Kemungkinan hasilnya adalah kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan di tengah-tengah dan Camarda akan menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub, memastikan kelanjutan perjalanan karirnya bersama klub pujaannya AC Milan. AC Milan dalam proses pembajakan Thiago Motta dari tangan Juventus. AC Milan telah menetapkan Thiago Motta sebagai target nomor 1 untuk mengisi peran pelatih dan berencana untuk mengungguli Juventus. Demikian klaim seorang jurnalis. Hipotesis mengenai Motta yang selalu menjadi pertimbangan bagi manajemen dan pemilik klub kembali muncul setelah keputusan untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan Julen Lopetegui. Motta telah dipilih sebagai pilihan nomor 1 oleh manajemen AC Milan untuk mengambil alih kendali dari Stefano Pioli. Rossoneri menginginkan pelatih kelas dunia dan mereka yakin bahwa Motta adalah orang yang tepat untuk memimpin proyek mereka selanjutnya. Saat ini, upaya sedang dilakukan untuk meyakinkan Motta dan mengalahkan Juventus dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pelatih tersebut. Tavolieri juga menambahkan bahwa laporan mengenai Paulo Fonseca dari Lille dan Domenico Tedesco dari Belgia telah dianggap tidak relevan, sehingga mereka bukan lagi menjadi pilihan utama AC Milan. Thiago Motta adalah aktor utama dari apiknya performa Bologna dan memiliki pemahaman yang kuat tentang Serie A. Selain itu, gaya permainannya yang menarik dan mentalitas yang masih segar setelah pensiun sebagai pemain, serta rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain muda, membuatnya menjadi kandidat yang menarik bagi AC Milan. Pulih dari cedera, Pirkalulu ingin gantikan peran Simon Kjær. Pirkalulu tengah menghadapi musim yang pahit sejauh ini, diwarnai dengan cedera yang merenggut waktunya di lapangan. Namun ada sinar harapan bagi bek muda ini, yang kini kembali berlatih bersama rekan-rekannya menjelang akhir musim. Seperti yang dilaporkan oleh calciomercato.com, cedera telah menjadi musuh utama bagi Kalulu musim ini, membatasi partisipasinya dalam kompetisi Serie A, Liga Champions, dan Liga Eropa hanya pada 315 menit bermain. Namun saat ini, dia bisa merasakan kemajuan dalam pemulihannya. Pada hari Rabu, Kalulu bergabung kembali dengan sesi latihan bersama skuad, menandai pulihnya dari cedera lutut yang dialaminya pada bulan Maret lalu. Cedera itu, yang melibatkan ligamen kolateral medial, telah mengganggunya sejak pertandingan melawan Napoli pada Oktober tahun lalu. Perjalanan pemulihannya bukan tanpa rintangan. Pada Oktober, dia menjalani operasi, menyebabkan absennya selama 4 bulan. Namun semangatnya untuk kembali berkontribusi di lapangan tetap kuat. Dengan sisa musim yang tinggal sedikit, Kalulu ingin kembali menjadi bagian penting dari skuad Milan, dengan kemungkinan perpisahan dengan Simon Kjær, yang kontraknya akan berakhir. AC Milan membutuhkan stabilitas di lini belakang.
Kalulu berharap untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Namun tantangan ini tidak hanya berada di lapangan, manajemen AC Milan juga dihadapkan pada keputusan penting terkait rekrutmen pemain. Dengan potensi kepergian Simon Kjaer, AC Milan perlu mencari pengganti yang tepat. Kalulu dengan harga yang terjangkau dan kontrak yang panjang memiliki kesempatan untuk membuktikan nilainya. Kembalinya Kalulu ke performa terbaiknya bukan hanya penting bagi AC Milan, tetapi juga bagi masa depan karirnya sendiri. Rumor tawaran dari klub-klub besar mungkin meredup karena cedera yang dialaminya, tetapi kesempatan untuk bangkit kembali selalu ada. Keluarga jadi alasan terkuat Theo Hernandez untuk bertahan di AC Milan. Theo Hernandez telah mengukir reputasi sebagai salah satu bek terbaik di dunia, dan prestasinya bersama AC Milan telah menarik perhatian klub-klub besar yang berencana untuk menggoda Milan dengan tawaran selama musim panas. Sejak kedatangannya dari Real Madrid pada tahun 2019, Theo telah menjadi salah satu pemain kunci Milan. Pemain asal Prancis itu tidak hanya memperlihatkan bakatnya di lapangan, tetapi juga telah membentuk ikatan yang kuat dengan klub dan kota Milan. Menurut laporan dari Sport Mediaset, Theo Hernandez merasa bahagia di Milan dan telah merasa terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sosial di ibu kota Lombardi. Kehangatan ini mungkin menjadi faktor penting yang akan membuatnya memilih untuk tetap bertahan di AC Milan, meskipun tawaran dari klub lain mungkin menggiurkan. Meskipun demikian, dalam dunia sepak bola tidak ada yang pasti. Meskipun Theo dan keluarganya ingin bertahan di Italia, tawaran besar sekitar 100 juta euro bisa saja mengubah segalanya. AC Milan sendiri telah mempertimbangkan tawaran sebesar itu sebagai harga yang pantas untuk pemain sekelas Theo. Theo Hernandez yang sebelumnya diminati oleh Bayern Munchen bukan hanya seorang bek yang solid, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam mencetak gol dan memberikan assist. Berita tentang keinginan Rafael Leao untuk tetap bersama AC Milan setelah musim berakhir, serta sikap Mike Mignon yang tidak berniat untuk pergi, menambah keyakinan bahwa Milan sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depannya. Dengan pemain-pemain inti yang ingin tetap bertahan, AC Milan dapat melangkah maju dengan lebih percaya diri menuju kesuksesan di masa depan.